hari Minggu pagi kalian bangun jam berapa? Oke, jadi sedikit cerita, sekarang waktu menunjukkan pukul 06.35 dan ini aku sudah siap-siap mau sarapan dengan nasi goreng. Aku juga sudah bikin kopi good day dan ini air putihnya. Dan kamu pengen tahu aku pagi ini sudah melakukan apa saja? Dan ya, aku tadi bangun pukul 5 pagi, langsung sholat subuh, kemudian mandi, dan aku sudah langsung membaca ini bukunya Om Henry Manampiring yang berjudul Belajar Marketing, Belajar Hidup. Dan ini bukunya bagus banget. Aku sudah membaca buku ini dari hari kemarin, jadi udah 2 hari ini, dan tadi aku membaca buku ini baru bab 9-nya aja hari ini. The Promotion atau bagaimana mengiklankan diri. Dan buku ini itu bagus banget karena kita mempelajari tentang konsep-konsep atau ilmu-ilmu yang ada, ilmu marketing untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sepertinya kalian harus membaca buku ini agar kalian semakin mungkin bijaksana dalam menjalani hidup dan lebih tumbuh dan berkembang. Oke, jadi aku ingin kalian menemani aku sarapan hari ini, pagi ini. Dan ini aku sarapannya nasi goreng ya, karena ada sisa nasi kemarin yang belum habis dimakan, jadi kita masak nasi goreng. Jadi aku mau cerita, semalam kan aku tidur sekitar pukul jam 11 dan bangun jam 5, berarti tidur sekitar 6 jam. Dan karena kemarin aku menyempatkan diri untuk tidur siang, jadi saat bangun pagi tadi aku tidak merasa terlalu lelah atau capek, badan tetap segar. Dan aku sedang berkomitmen untuk mendisiplinkan diri agar bisa bangun pagi setiap hari, tetap konsisten maksudnya, dan supaya aku memiliki waktu yang lebih panjang atau waktu yang sangat panjang untuk menikmati hari-hariku setiap hari, agar aku bisa melakukan lebih banyak aktivitas atau bisa melakukan lebih banyak hal yang aku suka dan hal yang kedepannya itu sangat baik untuk aku, misalnya membaca buku atau melakukan vlog seperti ini yang menurut aku semoga sangat produktif. Saat kita tumbuh dewasa, maksudnya usia kita bertambah terus menerus, aku pernah mikir seperti ini, misalnya aku belajar satu hal, aku membaca buku, atau aku menekuni satu aktivitas atau satu kegiatan yang sebenarnya aku belum tahu nanti ujungnya seperti apa, tujuannya seperti apa, tapi menurut aku kita tetap penting ya. Misalnya kita belajar mengedit video di aplikasi CapCut ya, mungkin itu sederhana sekali karena udah banyak template-nya, udah banyak panduannya, tetapi buat aku yang beberapa tahun lalu, ya mungkin 2-3 tahun lalu, yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu paham dengan aplikasinya, ternyata saat menggunakannya ya cukup mudah. Maksudnya itu ternyata juga bisa. Tadinya aku itu bingung ketika teman-teman saya membuat sebuah video yang potongan-potongan itu bisa digabung jadi satu. Aku mikirnya itu gimana template itu nanti, maksudnya gimana cara menggunakannya. Ternyata setelah kita coba, itu menyenangkan sekali dan ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan aku menyesal sekali karena tidak dulu bisa membuat video-video yang bagus menggunakan aplikasi CapCut, contohnya seperti itu. Dan menurutku kita seharusnya tidak membatasi diri kita pada hal-hal yang mungkin kita tidak anggap penting atau kita anggap tidak bisa.
karena sebenarnya tidak bisa atau tidak penting itu karena belum waktunya mungkin, dan seharusnya kita tetap terus belajar, terus ingin tahu hal-hal yang kita suka apa, hal-hal yang mungkin kedepannya akan bermanfaat bagi kita apa, dan menurut aku itu yang akan membuat kita termotivasi menjalani kehidupan atau hidup yang kadang-kadang membuat kita merasa putus asa atau menyesal atau tidak bergairah gitu loh. Dan menurutku keputusan untuk mengubah hidup kita, keputusan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik atau buruk itu ada pada diri kita sendiri. Intinya, maksudnya sebanyak apapun motivasi yang diberikan orang lain, seberapa banyak dukungan yang orang lain berikan, kalau diri kita tidak mau mengubah diri kita sendiri, sepertinya akan percuma. Misalnya dalam buku ini, untuk melihat diri sendiri dengan jelas, terkadang kita perlu meminjam mata orang lain. Maksudnya bagaimana sih? Terkadang potensi kita dan kekurangan-kekurangan kita itu kita mungkin menyadari, tapi terkadang tidak. Terkadang orang lain yang justru mengapresiasi kinerja kita, mengapresiasi potensinya kita. Misalnya kita pandai jadi, ini ada yang namanya model jendela Johari, area yang kita ketahui dan yang orang lain ketahui yang dinamakan area terbuka, dan area tersembunyi yang orang lain tidak ketahui dan yang kita ketahui, area titik buta atau blind spot yang tidak kita ketahui tapi orang lain ketahui, dan area yang menjadi misteri atau yang orang lain belum tahu dan kita juga belum tahu. Dan area terbuka, area yang orang lain ketahui dan yang kita ketahui, misalnya dalam bekerja, kita tahu, misalnya orang lain tahu kamu itu datangnya selalu lebih awal, 15 menit lebih awal ketika bekerja, jadi ada waktu untuk mungkin siap-siap terlebih dahulu. Dan misalnya kamu itu orangnya kalau berangkat kerja misalnya ngepres atau mepet waktunya atau kadang telat, nah itu adalah hal-hal yang orang lain ketahui dan kamu ketahui. Tapi untuk yang area yang tersembunyi yang orang lain lihat tetapi yang orang lain tidak lihat tapi kita tahu, misalnya kamu itu tahu kalau kamu itu orangnya disiplin, misalnya kamu bangun selalu tepat waktu jam 5 pagi atau jam 04.30 dan kamu selalu disiplin langsung menjalankan sholat subuh atau langsung mandi. Nah itu yang kamu ketahui, potensi yang kedisiplinan itu ada pada dirimu sendiri. Tetapi untuk area blind spot atau titik buta itu kebalikannya, sesuatu yang kamu tidak sadari atau kamu tidak tahu tapi sebenarnya orang lain tahu. Misalnya ada misalnya area blind spot ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kamu itu ternyata pintar mengedit video menjadi sangat baik atau memvisualisasikannya dengan ciamik atau dengan eye catching gitulah. Dan ternyata selama ini kamu itu melakukan itu untuk seru-seruan aja, untuk senang-senangan aja, tapi ada temanmu atau orang-orang sekitarmu yang mengapresiasinya untuk misalnya untuk bisa membantunya, dan mungkin kamu kelak bisa menjadi orang yang profesional dalam melakukan pengeditan video seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah area yang menjadi misteri.
area yang menjadi misteri itu misalnya ketika yang aku lihat atau yang aku tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Misalnya orang yang dalam hal kepemimpinan atau leadership. Nah, orangnya itu mungkin ada potensi di situ. Orang lain tidak tahu dan kalian juga tidak tahu, tapi sebenarnya kalian memiliki potensi itu dengan baik, tapi karena kalian tidak pernah mendapat kesempatan itu untuk mencobanya, atau memang dari orang lain juga tidak melihat kalian memiliki kemampuan itu, jadi itu yang dinamakan area misteri atau area yang kalian belum tahu, kalian belum bisa lihat dan orang lain juga belum bisa lihat. Dan hal yang seperti itu hanya menunggu kesempatan untuk ada agar potensinya bisa dirasakan. Oke, sarapan aku sekarang sudah habis dan sekarang aku mau lanjut baca buku sambil ngopi lagi. Terima kasih sudah menemani aku sarapan pagi ini, dan aku senang sekali bisa berbagi bacaan buku yang aku baca, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika ada yang kurang atau ada komentar dan pendapatnya, aku senang sekali jika kalian menuliskan komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dan kalian ingin mendukung, silahkan untuk klik tombol subscribe dan follow-nya. Terima kasih banyak.